Perkenalkan, nama saya Elfrida Cini Putri, NIM 20330046, grup KA20B. Dosen Pak Samuel Danci. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan saya yang ke-11 yang berjudulkan Statistik Non-Parametric Uji Mann-Whitney. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Uji Mann-Whitney ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel independen atau tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Uji ini juga digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal, sehingga uji ini sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test. Data penelitian yang digunakan adalah data berskala ordinal. Ukuran data yang digunakan tidak harus sama. Baiklah, berikut ini adalah contoh kasus uji Mann-Whitney yang telah saya buat. Seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan tinggi badan antara kelompok orang yang berolahraga dan kelompok orang yang tidak berolahraga dengan mengambil sampel data sebagai berikut. Di dalam kelompok yang berolahraga terdapat 6 orang dan di dalam kelompok yang tidak berolahraga ada 5 orang dengan berat seperti berikut. Maka membuat hipotesa HO, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan tinggi badan antara kelompok orang yang berolahraga dan kelompok orang yang tidak berolahraga. HI, ada perbedaan tinggi badan antara kelompok orang yang berolahraga dengan orang yang tidak berolahraga. Berikut cara mencari nilai Z itu, di mana Z sama dengan U dikurang N1 dikali N2 per 2 per akar N1 dikali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 per 12, di mana rumus U1 nya ialah N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 kali N2 tambah 1 per 2 dikurang R2, di mana kita ketahui bahwa U adalah nilai U terkecil, N1 banyak data kelompok 1, N2 banyak data kelompok 2, sigma R1 total ranking kelompok 1 dan sigma R2 total ranking kelompok 2. Maka kita akan mencari nilai U dari contoh kasus yang telah saya buat. Pertama, kita akan data dulu yang terkecil untuk semua kelompok. Jika ada data yang sama, maka jumlah ranking kemudian dibagi banyak data yang sama. Setelah didata dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita akan mendapatkan ranking seperti berikut. Total ranking kelompok 1 yaitu kelompok orang yang berolahraga ya 37, dan total ranking kelompok 2 yang tidak berolahraga adalah 29. Maka kita akan mencari N1 dan N2 nya pada data kelompok tersebut, di mana N1 nya kelompok orang yang berolahraga dan N2 nya adalah kelompok orang yang tidak berolahraga. Banyak data pada kelompok 1 orang yang berolahraga ialah 6, dan banyak data pada kelompok kedua orang yang tidak berolahraga adalah 5. Maka kita ketahui U1 nya adalah 14, dimana rumusnya ialah U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. Maka nilai N1 nya yang 6, N2 nya 5 ditambah N1 tadi 6, N1 nya 6 ditambah 1 per 2 dikali R1 nya adalah 37. Maka kita kalikan 6 kali 5
Sama dengan 30 ditambah 6 dikali 7 bagi 2 dikurang 37 sama dengan 30 ditambah 21 dikurang 37 sama dengan 14. Kita mengetahui nilai U1 dan nilai U2 nya, maka kita akan mencari Z-nya di mana ada rumus tersebut, di mana kita ketahui U itu adalah nilai terkecil dari antara U1 dan U2, maka nilai U-nya adalah 14. Maka kita masukkan adalah Z sama dengan 14 dikurang 6 dikali 5 dibagi 2 per akar 6 dikali 5 dikali 6 ditambah 5 ditambah 1 per 12 atau dibagi 12. Maka totalnya adalah kalimat 14 dikurang 30 bagi 2 per akar 30 dikali 12 dibagi 12. Maka dapatlah 14 dikurang 15 per akar 360 dibagi 12. Maka hasilnya sama dengan min 1 per akar 30. Maka kita akan membagikannya, yaitu min 1 per 5,477. Hasilnya adalah Z sama dengan 0,182 seperti foto berikut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dari contoh kasus yang telah saya buat dengan materi yang ke-11 yaitu uji mandiri. Maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian atau banyak hasil penyampaian tugas saya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada dosen pembimbing. Bye-bye.